Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum orang yang sholat dalam keadaan junub, yang ia lupa mandi wajib untuk mengangkat hadas besarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa menyengaja sholat dalam kondisi tidak suci ini merupakan bentuk bermain-main dengan syariat. Ini merupakan bentuk memperolok-olok syariat. Tentunya ini merupakan pelanggaran, bahkan itu merupakan bentuk kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayatnya, yaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Baik, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bermain-main dengan syariat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila salat dalam kondisi tidak suci, dalam kasus yang ditanyakan ini adalah junub, namun tidak diketahui karena kondisi lupa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan para hambanya yang melakukan sebuah kesalahan karena dalam kondisi lupa atau tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan untukku dari umatku al-khata'a, kesalahan yang tidak disengaja, wa nisyana, dan kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan serta apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang yang tidak tahu atau lupa
dalam kondisi sholatnya ternyata ia junub, maka sesungguhnya sholatnya tidak sah. Sesungguhnya sholatnya tidak sah karena ia masuk ke dalam sholat dalam kondisi tidak bersuci, maka tidak sah sholatnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sebuah salat tanpa bersuci, dan juga tidak menerima sebuah sedekah dari harta ghulul, harta khianat. Dalam redaksi yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidak diterima sebuah salat tanpa bersuci, dan tidak diterima juga sedekah dari harta ghulul. Demikian. Oleh karenanya wajib bagi orang yang dia sudah sholat dalam kondisi junub, wajib baginya untuk mandi, yang hukumnya adalah wajib agar terangkat hadas besarnya, dan kemudian dia mengulangi sholatnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum salam, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni atau rumah yang kosong. Apakah tetap dilakukan ucapan salam tersebut atau bagaimana sunnahnya, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan seperti biasa kepada sang penanya, untuk sang penanya, syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam kitab sucinya untuk kita tetap mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Karena itu merupakan bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Dan tentunya kebaikannya akan berpulang kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, maka apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, disebutkan di sini ya rumah-rumah tersebut dalam bentuk nakirah,
yaitu bukan yang tertentu, dan ini dalam konteks pensyaratan, maka maknanya adalah umum. Karena para ulama menyebutkan an-nakiratu fi siyaqi asy-syarti tufidul umum. Para ulama menyebutkan isim nakirah dalam konteks pensyaratan maka maknanya adalah umum. Artinya apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, apa saja rumahnya, baik itu rumah yang dia ada penghuninya atau tidak ada penghuninya, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyibatan mubarakatan tayyibah, yang diberkahi dan lagi baik, demikian. Nah, ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika masuk rumah untuk tetap mengucapkan salam, demikian. Dan ternyata ada hadis, lebih tepatnya adalah asar sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan ini dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza dakhala al-baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alayna wa ala ibadis salihin wa ala ibadillahis salihin." Apabila salah seorang itu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni atau kosong, maka ucapkanlah, falyaqul, maka ucapkanlah assalamu alaina, keselamatan dan kesejahteraan untuk kita, untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh, demikian. Baik, ini petunjuk dari sahabat yang tentunya beliau dapatkan dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum mempercayai zodiak. Mempercayai zodiak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seperti biasa sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, zodiak adalah perbintangan. Ya, zodiak adalah ilmu perbintangan, yaitu menghubungkan bulan-bulan kelahiran seseorang dengan bintang-bintang tertentu, lalu dikaitkan dengan perjalanan takdir hidup seseorang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya ini merupakan kesyirikan, karena sesungguhnya ini bentuk menebak-nebak perkara yang gaib, sementara hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara yang gaib. Dialah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah zat yang mengetahui
zat yang hanya mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari ilmu perbintangan seperti ini merupakan bentuk mempelajari salah satu kesyirikan, yaitu sihir. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa saja yang mengambil ilmu dari perbintangan, maka dia telah mengambil satu cabang dari sihir, dan bertambah senantiasa akan bertambah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya sihir adalah sebuah hal yang diharamkan, termasuk kesyirikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama kita bertanya kepada dukun untuk mengetahui perkara yang gaib, walaupun tidak mempercayainya, maka ketahuilah ini akan mengakibatkan sholat orang yang melakukannya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, 40 malam. Ini sebagai bentuk balasan terhadap tindakannya yang merupakan dosa besar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendatangi arrafan, tukang ramal, lalu bertanya kepadanya tentang apa saja, maka tidak akan diterima untuk dia sholat selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Jadi untuk mengetahui perkara yang gaib, walaupun tidak membenarkannya, tidak meyakininya, sekedar bertanya saja, tidak ada faedahnya, maka disamakan dengan itu sekedar membaca, ingin tahu tentang zodiak itu dan apa hubungannya dengan perjalanan hidup. Walaupun tidak mempercayainya, ketahuilah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditolak, alias tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillahi min dzalik. Namun apabila sampai mempercayai apa yang disampaikan atau apa yang dikabarkan atau kaitan zodiak dengan perjalanan hidup seseorang, itu diyakini, ketahuilah ini merupakan bentuk kekufuran dan dikhawatirkan pelakunya bisa jatuh kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa saja yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan terhadap apa yang diucapkannya, yang dia sampaikan, maka sungguh dia telah kufur, dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman yang keras. Oleh karenanya, selayaknya seorang mukmin, seorang muslim, dia meninggalkan, menjauhi zodiak-zodiak seperti ini. Ketahuilah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ingin mendapatkan takdir yang baik yang belum terjadi, maka dianjurkan kita untuk banyak berdoa.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa birru. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang belum terjadi melainkan doa, dan tidak ada yang bisa menambah pada usia kecuali kebajikan. Demikian. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan ya bagi kehidupan kita di masa mendatang. Untuk takdir yang baik, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.